wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi pasca ujian tengah semester. Di depan kita sudah ada mereka materi. Kita berharap materinya disampaikan secara poin-poinnya saja. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati kepada dosen pemangku mata kuliah ilmu filsafat ilmu. Yang kami hormati kepada dosen pemangku mata kuliah filsafat ilmu dengan Bapak Dr. Suasana Nikmat Binting MA, dan yang saya sayangi teman-teman yang hadir pada diskusi hari ini. Ini saya sebagai moderator yang bernama Siska Ramadhani Rambe, dan teman saya Nur Hasanah, saya Rehan Fadilah, saya Rusmaulina, saya Fasyara. Baiklah, di sini kami akan membawakan materi tentang Aristoteles, biografi, realitas, kategori, dan etika eudaimonisme. Yang pertama adalah biografi. Aristoteles dilahirkan di Sragira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi Raja Macedonia Amintas. Karena hidupnya di lingkungan di sana, ia mewarisi keahliannya dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademi Plato kurun waktu 20 tahun hingga Plato meninggal dunia. Beberapa lama kemudian, ia menjadi pengajar di Akademi Plato untuk mengajar logika dan retorika. Setelah Plato meninggal dunia, Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena dan berpindah ke Assos karena tidak setuju dengan pendapat pengganti Plato di akademi tersebut tentang filsafat. Tiba di Assos, Aristoteles dan rekannya mengajar di sekolah Assos. Di sini, Aristoteles menikah dengan Phidias. Pada tahun 354 sebelum Masehi, kota Assos diserang dengan tentara Persik. Kemudian Aristoteles dan kawan-kawan melarikan diri ke Mytilene di Pulau Lesbos, tidak jauh dari Assos. Tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles diundang Raja Philippos dari Macedonia untuk mendidik anaknya Alexander. Dengan bantuan Raja Philippos, Aristoteles bisa mendirikan sekolah di Theon. Baik, yang kedua, karya-karya Aristoteles. Yang pertama ada logika. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika karena dialah orang pertama dengan sistematik menyusun kaidah-kaidah berpikir yang valid. Berpikir logis sebelum masa Aristoteles memang sudah dilakukan orang, tetapi sifatnya masih alami atau natural dan hanya untuk hal-hal yang sederhana. Inti ajaran logikanya adalah pada cara menarik kesimpulan dengan suatu cara yang disebut dengan silogisme, yaitu menarik kesimpulan dari kebenaran umum untuk hal-hal yang sifatnya khusus. Contohnya, silogisme itu adalah yang pertama ada semua manusia fana, yang kedua Aristoteles adalah manusia, yang ketiga adalah Aristoteles adalah fana. Kesimpulan bahwa Aristoteles adalah fana ditarik dari kebenaran yang sifatnya umum, yaitu bahwa semua orang adalah fana. Padahal jelas bahwa Aristoteles adalah manusia. Menarik kesimpulan, menurutnya dapat dilakukan dengan dua jalan. Pertama dengan jalan silogisme. Jalan ini disebut juga apoditi atau sekarang lazim disebut deduksi. Jalan kedua ada epagogi yang sekarang disebut induksi, yaitu menarik kesimpulan umum dari kenyataan-kenyataan khusus. Aristoteles juga berhasil menyusun pengertian-pengertian yang ada menjadi 10 macam yang disebut kategori, yaitu yang pertama ada substansi atau diri, misalnya itu manusia dan rumah. Yang kedua ada kuantita atau jumlah, misalnya 1, 2, dan 3. Yang ketiga ada kualita atau sifat, misalnya putih, pandai, dan tinggi. Yang keempat ada relasi atau hubungan, misalnya A anak B. Yang kelima ada volume atau tempat, misalnya di toko atau di rumah. Yang ketujuh ada tempo, waktu, misalnya kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Yang kedelapan ada situasi atau sigap, misalnya duduk, berdiri, lari, dan jalan. Dan yang kesembilan ada status atau keadaan, misalnya guru dan pengasuh. Yang ke-10 ada aksi atau tindakan, misalnya membaca, menulis, dan membuat. Yang ke-11 ada pasifa atau penderita, misalnya terpotong atau tergilas. Dari kesimpulan kategori di atas, substansilah yang menjadi pokoknya. Ke-10 kategori di atas meliputi keseluruhan hubungan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Setiap sesuatu pastilah merupakan zat substansi yang terdiri atas sekian banyak kuantitas, mempunyai tanda atau ciri kuantitas, tidak lepas dari cangkupan waktu dan tempo, mempunyai hubungan dengan lainnya, relasi mempunyai kedudukan tertentu, dan status senantiasa berbuat aksi pelahiran dan yang lain. Karya Aristoteles yang kedua adalah negara. Menurut Aristoteles, manusia pada dasarnya mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan orang lain. Ia melakukan itu dengan perkawinan, mendirikan keluarga, dan akhirnya dalam negara. Aristoteles mengemukakan 3 bentuk negara. Yang pertama monarki, yaitu sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Yang kedua aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan dari penguasa. Yang ketiga politeia,
yaitu pemerintahan berdasarkan kekuasaan seluruh rakyat atau demokrasi. Ketika bentuk sistem pemerintahan tersebut tetap berubah ke arah yang buruk, sistem pemerintahan monarki bisa menjadi sistem pemerintahan tirani atau pemerintahan yang dikuasai oleh penguasa yang zalim. Terus sistem pemerintahan aristokrasi bisa menjadi oligarki atau pemerintahan oleh segelintir orang, dan kekuasaan politik bisa menjadi anarki. Baik, yang ketiga ada metafisika. Metafisika secara umum ialah suatu pembahasan filsafati yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang sesuatu yang ada. Salah satu teori metafisika Aristoteles yang penting ialah pendapatnya yang menyatakan bahwa matter atau barang dan form atau bentuk itu bersatu. Matter memberikan substansi sesuatu, form memberikan pembungkusnya. Setiap objek terdiri atas matter dan form. Bagi Plato, matter dan form berada sendiri-sendiri. Aristoteles percaya adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan menurutnya adalah Tuhan sebagai penyebab gerak. Tuhan itu menurut Aristoteles berhubungan dengan dirinya sendiri. Dalam mencintai Tuhan, kita tidak usah mengharap Dia mencintai manusia. Ia adalah kesempurnaan tertinggi dan manusia mencontoh ke sana untuk perbuatan dan pikiran-pikiran manusia. Dan yang terakhir adalah etika. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruknya, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka yang menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Tujuan etika ialah mencapai kebahagiaan sebagai barang tertinggi dalam kehidupan. Tugas daripada etika ialah mendidik kemauan manusia memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. Kebaikan letaknya di tengah-tengah antara dua ujung yang paling jauh, misalnya berani adalah pengecut dan nekat, dermawan antara kikir dan pemboros, rendah hati letaknya antara jiwa budak dan sombong. Maka agar pandangan yang sehat yaitu budi dan tahu mempengaruhi sikap manusia, perlulah manusia pandai menguasai diri. Di samping etika pengambilan jalan tengah, ada 3 hal yang perlu dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan hidup, yakni manusia harus memiliki harta yang secukupnya supaya hidupnya terpelihara. Yang kedua, manusia harus memiliki persahabatan. Yang ketiga, manusia harus memiliki keadilan. Keadilan dan persahabatan adalah budi yang menjadi dasar hidup bersama dalam keluarga dan negara. Baiklah, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang bertanya, kami silakan. Kepada Ramadan. Terima kasih kepada pemateri. Nama saya Ramadan Siregar dengan NIM 0801223019. Pertanyaannya, bagaimana pemikiran Aristoteles tentang kehidupan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya Dia Darandani dengan NIM 08123423. Dari bagian yang poin penting yang disampaikan oleh pemateri tentang latar belakang dari Aristoteles. Jadi, apa yang menjadi tujuan ilmu menurut Aristoteles? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sang Ramadhani tentang bagaimana pemikiran Aristoteles tentang kehidupan. Menurut Aristoteles, kehidupan yang baik hanya bisa dicapai jika orang meletakkan kebaikan atau the good sebagai tujuan tertinggi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Diadara. Dengan pertanyaannya, apakah yang menjadi tujuan ilmu menurut Aristoteles? Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditujukan untuk menjaga kehidupan manusia. Yang terdapat pada salinan Romawi dalam Magnet dari tunggu Yunani Patung dari Aristoteles oleh Lysippos 330 sebelum Masehi dengan Mansell Kuala Moses. Baiklah, sekian dari hasil diskusi pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.